Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir pekan yang kedua dalam bulan September tahun 2022. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 17 September tahun 2022 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-24 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada akhir pekan ini mengambil tema tumbuh, berkembang, dan berbuah. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 37 dan ayat 42 sampai dengan 49. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 56 ayat 10 sampai dengan 14. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 8 ayat 15. Dan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23, Injil Markus 4 ayat 1 sampai dengan 20. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 18 September tahun 2021. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itulah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan pada akhir pekan ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, kita lanjutkan renungan kita pada akhir pekan ini, di mana kisah dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15 begitu populer di kalangan umat yang bercerita tentang benih yang ditabur. Perumpamaan ini mengajak kita merenungkan bahwa hasil yang berlimpah bukan pertama atas kualitas benih dan pupuk yang dipakai, tetapi melainkan tempat jatuhnya benih itu. Benih itu adalah firman yang Allah Tritunggal Maha Kudus taburkan dalam diri kita, sementara kita adalah tempat jatuhnya benih itu. Firman Allah Tritunggal Maha Kudus hadir kepada semua orang tanpa terkecuali. Perkara yang muncul adalah setelah mendengarkan firman-Nya, maka kemudian bagaimana sikap kita?
Itu yang menentukan apakah firman itu berbuah atau justru mati. Jika setelah mendengarnya kemudian kita tertidur, diam saja, tidak mempunyai rasa apa-apa, dan tidak pernah merawat, maka semuanya akan menjadi sia-sia, karena tumbuh hanya sebagian sangat kecil, tetapi tidak tumbuh sempurna dan berbuah lebat. Bisa jadi malah tidak tumbuh dan berkembang sama sekali. Sahabat kuntum yang terkasih, bisa jadi kita adalah bagian dari benih yang jatuh di pinggir jalan, atau di batu, atau di semak berduri, sehingga apa yang ditanam di dalam diri kita menjadi sia-sia. Allah Tritunggal Maha Kudus ingin agar hati kita dapat seperti tanah yang baik, yang dapat mengerti, menyambut, dan menyimpan firman-Nya di dalam hati kita, dan akhirnya dapat berbuah kesetiaan, ketekunan, dan ketaatan, dan menghadirkan wajah-Nya, serta kabar baik kerajaan Allah di dalam keseharian hidup kita. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan keadaan hati kita sekarang ini? Apakah kita sudah memiliki hati yang baik ketika firman itu ditaburkan? Bagaimana sikap kita setelah firman itu ditaburkan? Apakah firman itu akan mati atau malah bertumbuh, berkembang, dan berbuah lebat? Sahabat kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video kuntum ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang tercinta, selamat pagi dan salam.